Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat 5A. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warazukni fahma waj'alani minasyolihin. Amin. Hari ini kita sudah memasuki tema 3, yaitu tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Pelajaran pertama yang dibahas bahasa Indonesia dengan materi kata kunci pada iklan media cetak. Yang kedua adalah IPA, sistem pencernaan pada hewan. Yang ketiga adalah tugas tema. Kita mulai dengan pelajaran pertama, bahasa Indonesia. Iklan merupakan media untuk menyampaikan informasi mengenai suatu produk atau jasa kepada masyarakat. Iklan dibuat bertujuan untuk memberitahukan kepada halayak ramai tentang suatu produk yang diiklankan. Menyarankan seseorang untuk membeli suatu produk yang diiklankan dan memberikan informasi tentang produk yang diiklankan. Berdasarkan media yang digunakan, iklan dibagi menjadi dua, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Contoh iklan media cetak antara lain surat kabar, majalah, spanduk, dan poster. Adapun contoh iklan media elektronik antara lain televisi, radio, internet, dan papan reklame digital. Iklan disajikan menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklan. Kata kunci adalah kata atau frasa yang digunakan sebagai kunci untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Ciri-ciri sebuah kata kunci antara lain terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frasa kata, mengandung kata unik yang terdapat dalam sebuah iklan, dan mewakili sebagian besar informasi dari sebuah iklan. Pelajaran kedua, IPA. Pelajaran IPA hari ini kita akan mempelajari sistem pencernaan pada hewan. 1. Sistem pencernaan hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan herbivora yang memamah biak. Memamah biak yaitu menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya untuk dikunyah lagi. Contoh hewan ruminansia antara lain sapi, kerbau, kambing, jerapah, dan rusa. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia sangat unik dan berbeda dengan sistem pencernaan pada manusia, terutama pada rumus susunan gigi, tipe lambung, dan jenis mikroorganisme yang membantu proses pencernaannya. Berikut adalah organ-organ pencernaan pada sapi. A. Rongga mulut atau kafum oris. Dalam rongga mulut terdapat dua organ pencernaan yang penting, yaitu gigi dan lidah. Struktur gigi sapi terdiri dari gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri berfungsi untuk memotong dan menjepit makanan. Gigi taring tidak berkembang sama sekali. Gigi geraham berbentuk datar dan lebar yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Nah, ini adalah susunan dari rongga mulut hewan sapi. Adapun lidah sapi berfungsi untuk merenggut dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ke rongkongan. Di dalam rongga mulut juga terdapat saliva atau air liur. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi. Saliva berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi. Organ yang kedua, kerongkongan atau esofagus, merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan hewan ruminansia biasanya sangat pendek
yaitu sekitar 5 cm. Oleh karena itu, makanan tidak mengalami proses pencernaan dan hanya sekedar lewat kerongkongan. Ketiga adalah lambung. Lambung sapi memiliki ukuran lebih besar dari lambung manusia. Lambung merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri dari 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Ini adalah gambar bagian lambung sapi, rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Kita pelajari bagian lambung sapi satu persatu. A. Rumen, perut besar. Merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan bakteri pengurai selulosa pada makanan sapi. Makanan lalu dibawa ke retikulum atau perut jala yang dilakukan oleh dinding rumen. B. Retikulum, perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di bagian ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan. Makanan dicerna kembali hingga membentuk gumpalan atau bolus. Bolus didorong kembali ke rongga mulut dan dikunyah kembali. Selanjutnya makanan ini akan ditelan menuju omasum. C. Omasum, perut kita. Di dalam omasum terdapat enzim-enzim yang berperan untuk menghaluskan makanan. Di dalam omasum terjadi proses penyerapan air dari makanan yang dilakukan oleh dinding omasum. Setelah itu, makanan akan menuju abomasum. D. Abomasum, perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan dan mematikan bakteri jahat. Organ sapi yang keempat, usus halus. Setelah melewati berbagai tahap pencernaan yang terdapat dalam lambung, kemudian makanan menuju usus halus. Usus halus berperan menyerap sari-sari makanan yang telah dicerna halus di dalam lambung. Kemudian, sari-sari makanan yang telah diserap diedarkan ke seluruh tubuh dan menjadi energi. E. Anus. Selanjutnya, sisa-sisa makanan yang sudah tidak dibutuhkan akan dikeluarkan melalui anus. Fungsi anus dalam sistem pencernaan hewan ruminansia adalah mengeluarkan feses. 2. Sistem pencernaan pada serangga. Belalang merupakan contoh serangga. Belalang memiliki sistem pencernaan yang sudah sempurna. Saluran pencernaan pada belalang dimulai dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus, anus. Bentuk mulut setiap serangga berbeda-beda sesuai dengan makanannya. 3. Sistem pencernaan pada ayam. Ayam merupakan contoh unggas yang memakan biji-bijian, hewan kecil seperti serangga, dan sayur-sayuran. Saluran pencernaan yang dimiliki ayam dimulai dari rongga mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, usus, kloaka. 4. Sistem pencernaan pada ikan. Ikan merupakan hewan yang hidup di air. Sistem pencernaan yang dimiliki ikan juga tergolong sempurna. Saluran pencernaan pada ikan dimulai dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus, anus. Kelenjar pencernaan ikan terdiri dari hati dan kantong empedu. Kelenjar pencernaan digunakan untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Nah, ini adalah gambar pencernaan pada ikan. 5. Sistem pencernaan pada reptilia. Buaya adalah contoh hewan reptilia. Saluran pencernaan yang dimiliki buaya dimulai dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus, kloaka. Buaya memiliki kelenjar pencernaan yang terdiri dari hati dan pankreas. Dan ini adalah gambar pencernaan pada reptilia. Terakhir, sistem pencernaan pada cacing tanah.
Cacing tanah merupakan hewan yang hidup di dalam tanah. Makanan utama cacing tanah berupa bahan-bahan organik sisa-sisa makhluk hidup yang membusuk di dalam tanah. Saluran pencernaan yang dimiliki cacing tanah dimulai dari rongga mulut, kerongkongan, tembolok, empedal, usus, anus. Cacing tanah tidak mempunyai gigi sehingga makanan yang masuk ke mulut langsung ditelan menuju ke empedal. Di dalam empedal, makanan akan diproses secara mekanik. Adapun proses pencernaan makanan secara kimiawi terjadi di dalam usus. Materi hari ini selesai dibahas. Kita lanjut dengan tugas tema. Tugas tema pertama, bahasa Indonesia. Anak-anak hebat, perhatikan untuk contoh iklan berikut. Lalu jawablah 2 soal. Tugas berikutnya adalah IPA. Ini adalah soal keempat dari tugas IPA. Anak-anak hebat, selesai sudah untuk pembelajaran kita di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.